Ini namanya tortoise, Dia nggak hidup di air. Cocok gudi. Nggak bau, Dar. Asli, Ini sama. Dar Lucu loh. gudi. Asli, lucu. Loh. Lucu, tuk. Oke, sudah bersama kita Dimas Dor, sang barista reptil. Gimana Dar, apa kabar? Alhamdulillah Iya, baik, ini Dimas Dor ini adalah barista kebanggaan Malang. Kalau kemarin ada Manambos ya sebagai barista kesayangan Malang, kali ini ada Dimas Dor sebagai barista kebanggaan Malang. Kenapa sih kok bisa dianggap barista kebanggaan itu? Kamu dapat gelar Siapa itu yang dari bilang mana? sih, Siapa yang bilang, Saya pedagang sekarang, Nggak ada yang bilang ya? Nggak ada, Oh, berarti salah. Jadi mungkin itu mungkin selentingan rumor ya. Rumor ya? Tapi berarti Anda nggak segitu membanggakannya. Buat siapa ini, Dia buat Malang dong. Enggak. Dar, tapi lo Susah ini pertanyaannya. kamu sama aku, kita nggak lu gue ya, karena kita sama-sama Iya, Jawa iya. Timur, podo Jawa kalau saya lu gue ya kan. Kamu sama aku itu kenal juga udah lama. Lama, Kira-kira kalau 10 tahun juga ada. Zaman-zaman masih apa ya, kompetisi kali ya. Kompetisi pernah sama Om Wil. Kamu tuh termasuk awal-awal barista yang ikut kompetisi dari Malang yang ya pioner lah. Tahun berapa sih Dar waktu itu ikut? 2011 kayak kalau nggak salah ya. 2011 ya, udah 2011. mulai. Oh, yang bareng sama Cak John juga itu ya. Cak John, Om Wil, Mm-mm. Basiru. Iya. Basiru. Oh, kamu dari angkatan itu ya, Iya. 2011 itu ya? Iya. Kamu masuk final, lolos nasional nggak itu? Tidak. Tidak ya, karena aku nggak ingat ada kamu di yang nasional. ada plakatnya di Satpol dulu itu, wih, Om Wil. Itu kamu udah ikut ya, Udah cuma ikut. nggak lolos ya. Iya. Awal-awal banget ya dari itu ya. Awal waduh. Masih zaman itu loh, FUM di Di sendok, sendok. iya. Zaman dulu memang kayak gitu. Nah, itu mungkin kamu bisa cerita awalnya sih, ya kan ini kan mungkin banyak teman-teman, mungkin kalau di Malang aku yakin banyak yang udah kenal sama kamu, tapi mungkin barista-barista lain di daerah lain belum tentu ada yang ingat sama kamu Iya. atau tahu ya ini kamu saatnya kamu boleh lah, kamu kasih kesempatan buat cerita. Kamu awalnya bisa masuk ke kopi, terus jadi barista sampai ikut kompetisi, itu awalnya gimana? Awal itu dulu awalnya kuliah dulu, Om. Oh, kamu kuliah ya? Kuliah. Oh. Sambil cari part time. Oh. Soalnya part time-nya dulu susah, Om. Dulu itu pernah di Mobile Aid, Apa itu Mobile Aid? sales perdana, Om. Oh, kartu. Terus oke. eventan TL-an di Simpati, TL itu apa? tim leader. Wes, tim leader. Oke. Biasanya gitu. Jadi kamu mau nunjukin kalau kamu itu leader gitu. Bukan kerjaannya dulu Oh, loh, Om. oke. Terus Di timnya lanjut. itu loh. Terus itu zaman kuliah. Zaman kuliah, terus akhirnya capek toh, Om. Jadi mondar-mandir luar kota, kadang sampai perbatasan daerah, nyari end user. Soalnya kan jualnya ke end user, Om. Kartu perdana itu. Jadi harus aktivasi sama orangnya. Oke. Capek akhirnya kuliah sambil cari kerja. Terus denger ada lowongan di kafe, ya ini namanya Coffee Corner. Cuma Coffee Corner itu. Cuma tanya ke Coffee Corner. Coffee Corner. Tanya ke baristanya, Mbak, ada lowongan waiters nggak? Nggak ada, Mas, di sini waiters, ada yang barista. Barista itu apa? Ya, Nah ini waktu itu kan belum populer. iya, Belum populer, Om, iya. Terus? Jadi saya ngotot, waiters, Mbak, yang kerja di sini kayak mbaknya. Ya ini namanya barista. Oh, ternyata barista gitu. Itu Coffee Corner Malang. Bukan Malang. Jadi aku daftarnya itu sama seleksinya itu 2009, masuk itu 2010 awal, Om. Oh, masuknya di 2010 Ya, awal. gitu. Terus kemudian di Coffee Corner itu saya 3 tahun. Lama ya. Lumayan, Om. 3 tahun habis Betah itu. ya, gaji gede berarti. Bingungnya saya itu loh, gaji 350, tapi setiap minggu itu mabuk sama anak-anak. Oh, bisa 300. Makanya bingung ya, Om. Kamu- Jadi toweran di KL dulu, Om. Mosok. Iya, Om. Wah, kamu nyolong di kasir. Enggak pernah. Kamu fraud Enggak ya? pernah, Om. Oh, iya. Karena enggak pegang kasir, Om. Oh, kamu nggak pegang Nggak kasir pegang. ya? Jadi dulu waiters barista sendiri sama kasir sendiri beda ya.
Oh. gitu. Jadi yaitu dulu awal 2010 sampai 2013 di Coffee Corner, ya kenalnya ya Mas Iwan. Om Iwan itu sebagai apa waktu itu? Waktu itu SPV, Om. Oh, supervisor Iya. ya, Om Iwan Nero, yang sekarang ini kopi itu ya. Itu guru saya, Itu Om. guru kita semua sih. Ya kan? Sungkem dulu Om Iwan, ya kan. Satu Cak John, dari itu belajar, terus ditawarin. Tuh, jadi dulu itu jarang aku excited yang mau lomba itu jarang malah. Takut kayak Cuman kan waktu itu dari 2011 itu kan sama Om Iwan kan Coffee Corner banyak banget tuh yang dibawa tuh. Iya. Untuk itu setelah yang itu, Om, yang setelah yang kedua kayak yang di Surabaya. Iya kan pertama kan di Surabaya itu kan 2011 Iya. itu. Yang kedua itu di mall yang Om sama Itu Vito. 2013. 2013 itu Ya. banyak itu, Om. Itu kamu 2013 masih di Coffee Corner? Masih. Oh, 2013 itu masih? Masih. Oh, iya. Itu. Nah, itu kamu ikut kompetisi itu karena disuruh? Enggak sih, Om. Dipaksa? Enggak. Jadi apa ya? Maksudnya ya udah seneng sih, Dan waktu itu kan susahnya kan cari ilmu itu di YouTube tuh banyak yang belum sebanyak sekarang. Dan nggak sefleksibel sekarang. Kita main ke coffee shop A, dulu itu ada Keiko, Om. Iya, kedai kopi. Keiko. Kesana itu main dikira mata-mata loh, Om. Keiko itu ada di Malang ya? Ada. Dan ternyata yang ngerjain tuh Mas Dika. Dika siapa? Mardika ini, Om. Oh, Andri Mardika itu. Oh, itu. Kaget loh, yang setup saya itu, Mas. Sungkem lagi saya. Oh, kamu jadi dulu sama Mas Andri itu dianggap mata-mata? Enggak sama ya teman-teman sana. Mas Andri zaman dulu di Keiko memang pendekar, aku juga tahu Mas Andri. Cuma akhirnya jadi temen, Om. Jadi temen, sparringnya futsal. Karena nggak ada lagi, dulu cuma ada JD, terus sebangsa Coffee Toffee itu. Itu sih. Nah, kamu berarti waktu itu ikut kompetisi itu tujuannya mau apa? Mau gaya supaya kelihatan, wah aku punya sertifikat, udah. Awalnya itu, Om, pengen dan ya namanya dulu kan tengil, Om. Iya. Tengil ya. Akhirnya ketampar, Om. Ketamparnya goblok aku ternyata yo. Itu zaman segitu ya. Aku kasih tahu tahun 2011 itu. Itu sing luweh dia bawa aja. Banyak. Kalau kamu nggak lolos nanti kamu masuk golongan yang kurang latihan. Oh, kurang latihan. Memang waduh latihannya tuh hamin seminggu gitu. Oh ya, gue gendeng. Aku aja latihan waktu itu udah berapa bulan sebelumnya udah latihan Ya, terus. mepet Om ya, karena memang ya sambil kerja ya. Prioritasnya kerja memang. Beda ya, kalau aku kan waktu di kafe kan aku as an owner ya, jadi aku bisa latihan kapan aja. Siap. Kalau kamu kan kerja. Itu dan dibagi kan. Jadi Mas Iwan yang ngajari pun fokusnya aja. Ya dan segitu banyak sih. Ada 9 orang ya. Belum yang ngurus yang Surabaya juga ada yang ikut. Iya kan, Surabaya sama Malang. Itu. Total kalau nggak salah 9 loh waktu jadi itu. Cuma pasrah. Kamu pakai kopi ini ya? Iya, Tapi waktu itu sih saya cukup bangga ya. Di 2011 itu dari semua peserta itu dari Coffee Corner itu 9 orang. Saya dari Kediri sendirian. Ya, sertifikatnya sekarang di mana, Saya libas semua. Sertifikatnya di mana, Ada dong, masih ditempel. Masih nggak ditempel. Udah kelamaan, kita simpan aja sebagai kenang-kenangan itu. Nah, terus tapi aku juga lihat kamu selain kompetisi di barista itu ya kan kamu juga seneng latte art ya? Seneng Om, jembret. Nggak usah diomongin ya jembretnya, semua orang tahu. Siap. Nah tapi itu kamu juga sempat ikut sempat Om, jadi latte art championship ya? Nah itu udah ikut Mas Iwan saya. Oh tapi udah keluar dari Coffee Corner? Keluar dari Coffee Corner, terus ikut di Revonero. Di Revonero itu, nyeles. Terus? Tuh, sama itu setelah itu kan selang beberapa bulan tuh IBC juga Om, di Bali. 2 kali saya, jadi. Oh kamu ikut juga? Ikut juga itu Om. Latte art dulu, terus ikut IBC lagi? Iya. Oh, oke. Itu. Zamannya ganti ikut. Latte art itu 2014. Terus kemudian berapa bulan kemudian IBC Bali. IBC, iya. Oh, itu kamu ikut terus ya? Iya, yang pakai bezera. Iya. Nah, itu yang pertama aku nanya tentang yang latte art dulu.
kamu kan itu latihan pertama ya, kompetisi Betul, latihan Om. pertama di Indonesia ya. Iya, Kamu segitu PD-nya kamu ikut ya di Bali juga kan itu? iya. Nggak pede sih Om, itu iseng awalnya Om. Oh iseng. Karena dulu kan langsung penyisian by video zaman itu. Oh dulu awalnya penyisian lewat video. Video diambil 50 kalau nggak salah. 50. Betul Om. Wah Jadi, terus? jadi masih bisa dong Heeh. latihan Loh, tapi video. pas pada waktu on stage ada 50 orang. Iya segituan Om, Wah gila. 50. Berapa Seingatku hari 50 itu? Om. Berapa hari itu? Itu kayaknya sama sih Om, 2 hari. 2 hari sih. 2 hari. Gila. Dan tapi memang zaman dulu itu ya kita harus akui latte art sepopuler itu ya. Iya. Ada adbarnya loh Om itu. Oh itu masih ada adbarnya. Adbarnya ada. Wah, Itu Mas Reza yang ngurus itu. 50 orang. 50 orang. Wah gila. Terus waktu itu kamu adbar gambar apa? Adbar aku kalau nggak salah ya Om ya, itu punya Junichi Om, balerina itu. Oh balerina. Balerina. Oh yang melihat. Betul. Terus ada hati di Betul. tengahnya itu ya. Ya, terus kalau nggak salah itu yang etchingku itu slow seta cuma tak kasih bunga-bunga itu loh, kayak duri-duri. Oke. Iya nggak jadi. Nggak jadi. Niatnya bagus. Iya, ya cuma kan? ya itu. Tapi waktu itu awal-awal kan kamu komitnya sama Johnny, Vicky, Iya, betul. Aga, Iya, ya iya. kan? Itu kamu musuhin semua ya, dengar-dengar waktu itu. Om. Aduh, malu Om. Isinya kan gitu kan, kamu itu keras sama latte artis dari Jakarta. Sama Johnny kamu nggak suka, sama Vicky Enggak Om, aja enggak semua Om, enggak Om. sama Aga juga kamu nggak suka juga. Enggak Om. Cuma kebetulan itu sama Vicky sih, ya sewor aja sih. Cybernya gimana Ya. waktu itu? Gak tahu ya, aku awalnya itu lupa Om. Seingatku masalah itu ya bener. Willy pernah bilang itu masalah barista latte art tuh. Ya Cuma memang itu. awalnya itu cuma nggak tahu awalnya dari mana itu bingung juga aku. Ya gara-gara postingannya Vicky tentang barista latte art, terus kamu nambahin lagi, ngomporkan kamu panas. Wah sekarang barista di kotak-kotakan ya. Nanti ada barista latte art, ada barista manual, ada barista apa. Kamu kayak gak terima marah-marah, sabar-sabaran rame. Ya betul, umur berapa itu Iya, nggak Om? apa-apa. Malu-maluin sekarang. Makanya aku ketemu Vicky. Vicky usah dibahas, Vicky. Izin, Vicky. Yo Pak. Ya tapi itu semua ya pada zamannya kan memang semua tengil-tengil. Iya sih. Wong zaman dulu aja Vicky juga awal-awal juga masih tengil gitu. Ya hampir semua lah waktu itu. Ya namanya waktu itu juga. Cuman kan akhirnya paling nggak ada yang jadi cerita sekarang. Iya, ya kan? iya. Oh, dulu itu kita itu kayak gitu ya kan. Terus habis itu cuman yang aku lihat ya Dor ya, kamu setelah era-era itu terus kamu tuh cukup ngilang cukup lama. Dan aku sempat ke Malang, kamu punya kedai kopi Iya, sendiri. iya. Kamu udah nggak kerja sama Om Iman, Iya. kamu punya kedai sendiri. Terus kemudian setelah itu juga nggak denger sepak terjangmu itu ngapain. Jadi waktu itu setelah era-era kompetisi itu terus kamu ngapain sih Dor? Nah itu Om, susahnya kan kalau di Malang itu kan kalau mau jadi barista kan kalau nggak merantau, usaha sendiri. Iya. Jadi memang stepnya sih kalau yang aku lihat sih kalau kita kerja terus di Malang sebagai barista susah sih Om. Oh iya dong, harus Iya. ada peningkatan dong. Menurutku sih Om. Iya, Menurutku. dimanapun juga gitu sih. Iya, jadi awalnya aku juga keluar dari Mas Yon tuh banyak yang kaget. Ono masalah apa ya? Gak ono masalah apa-apa. Maksudnya saya keluar dengan baik-baik, pengen usaha sendiri intinya. Kamu nggak Gitu. dipecat waktu itu? Enggak Om, enggak Om. Hah? Enggak Om. Duitnya Om Iwan buat colongi. Enggak Om, ora tahu Om. Aku percaya kamu tuh anak yang jujur. Iya. Ya itu, Tapi- jadi dilemanya kan aku masih pacaran mau nikah keluar ya wis. Loh, Nekat mau akhirnya. nikah malah keluar kamu. Iya. Lah kenapa? Ya. Segitu nggak sukanya kamu dan sama Om Iwan ya? Ibaratnya. Bukan Om, pengen berkembang karena memang Kamu kalau ketemu Om Iwan masih ngobrol nggak sih? ngobrol. Bener ya? Bener, asli. Pura-pura ya? Enggak. Om. Kok iso Om Billy? Terus, Enggak ada Om. Jadi lah kenapa? Udah mau nikah kok malah kamu keluar itu loh? ya pengen usaha sendiri Om, dari dulu tuh pengennya Oke, akhirnya kamu buka kedai itu. buka kedai. Ya pengennya sih pelan-pelan sih Om. Mm-mm. Pelan-pelan sih. Jadi buka kedai baru ada roastery. Oh, oke. Tapi kedai kamu kayaknya nggak gitu jalan waktu itu ya?
Jalan Om, Oh iya jalan. jalan. Lah kok ditutup akhirnya? Pandemi Om, Oh, jadi sebenarnya kedaimu itu lumayan jalan. jalan Om. Cuman pas pandemi kehantem juga Kehantem ya. dan udah lewat masanya juga. Tuh Hmm. kontrakannya dinaikkan waktu pandemi Om. Hah? Perasaan orang-orang kalau lagi pandemi kontrakan diturunin deh. Iya Om, aku kan waktu itu sewanya itu 2 tahun. Hmm. Terus ketambahan 1,5 tahun. Hmm. Karena yang punya tempat tuh tengil. Sering pinjam duit ke aku. Jadi Gimana kepotong. sih ya? Kenapa ya yang punya tempat pinjam duit ke kamu? Nggak ya? tahu Om, itu Om. Kenapa sih dia? Dia ada masalah apa sih? Nggak tahu lah. Intinya itulah Om. Dia Intinya kena judi bola atau nggak tahu, aku atau bingung. atau narkoba? Agaknya. Pinjam. Akhirnya ditagih susah ya, akumulasiin aja. Jadi Dipotongin. potong. Jadi 3,5 tahun. Nah, itu pas mau habis ditawarin, mau tambah nggak? Oh kayaknya tambah aja lah. Maksudnya masih masuk sewanya. Waktu Iya, itu iya, sewanya kalau nggak salah 14 Om. Setahun. Setahun. Oke. Jadi 25. Wah, anjir, jadi 14. Iya, tempat kecil gitu loh. Pas pandemi loh, serius aku nggak bohong ini. Jangan narkoba beneran. Makanya bingung. Om. Aduh. Oke, akhirnya mundur dong. Akhirnya mundur. Akhirnya ya itu pas pandemi, roastery juga kurang apa ya, semua pada tutup kan, Om, nggak bisa supply juga kan. Akhirnya fokus ke kura-kura lagi. Nah ini dari tadi saya juga agak mau Ini yang podcast menyelamatkan ini ini, Om. kok ada yang gerak-gerak di sini. Aku rada-rada gila sih. Enggak, asli. ini lucu Om, asli Om, lucu. Cuma kita nggak bisa memaksa orang suka sih Enggak, memang. tapi kenapa kok kemudian kamu beralihnya ke reptil? Atau mungkin karena jiwamu ini yang kayak binatang? Sudah Kenapa, enggak Om, kenapa? alhamdulillah sudah enggak. tobat Om. ya? Sudah tobat. Dari kebinatanganmu itu ya. Om, istriku lihat lagi Om. Ya jangan dikasih tahu kalau Iya, kamu iya, iya. podcast, jangan disuruh lihat. Iya, iya. Jadi aku ini main reptil dari 2019 Om. Oke. 2019. Cuma aku pengennya itu dari dulu kuliah, cuma gak mampu beli dulu. Oh ya emang semahal apa nih kura-kura nih? Dulu zamanku kuliah itu udah 1 jutaan Om. Kura-kura ini 1 juta? Iya, aku gajiku 300, kura-kura ini 1,3 juta. Ya nggak mungkin bisa beli dong. kamu. Ya, nggak bisa, Om. Kalau nggak garong atau cheating fraud, ya kan. Itu. Terus Ya itu akhirnya ya setelah usaha sendiri kan punya duit. ya hanya dong. duit beli. Coba aku keep sendiri, aku coba jual kolektor gitu Om. Hmm, Ya, kok lumayan ternyata. nggak benar. Ketika kamu udah punya duit nih ya kemarin, terus kemudian kamu beli kura-kura itu sebenarnya awalnya memang mau buat bisnis atau memang mau dipelihara sendiri? Pelihara sendiri awalnya. Awalnya memang Iya. buat karena seneng ya. Betul. Kalau di full bisnis sih aku nyoba nggak bisa Om. Aku tahun kemarin tuh udah benjut habis 80 ini. Oke, kita ngomong dari awalnya dulu. Awalnya kamu beli dulu nih. Berapa banyak? Dulu itu sekitar 6. 6 itu dipelihara sendiri Tak dulu. pelihara sendiri. Terus mulai jual itu dari mana? Punya ide, dia tak jual aja atau kamu udah benci sama dia? Enggak, awalnya kan ada forum di Facebook, ada sama WA, ada Instagram. Aku Oh kayak forum kayak Krucil, Semprot. betul. Apa itu? Aduh. Kerucil. Terus Itu terus aku posting ini kesehariannya ini ditawar sama orang. oh. Contoh nih Om ya. Ah. Contoh, aku waktu itu beli harga kalau nggak salah 6 juta Om. Oh, kamu belinya 6 juta. 6 juta. Gila. Laku 14 juta dong. Oh iya. Itu setelah kamu keep berapa lama? Kamu pelihara berapa lama? Aduh Om, 2 bulanan sebulan Om. Oh, cuma 2 bulan sebulan. Cuma kamu posting-posting ini dia suka Iya. ini, dia bisa ini gitu. Oh. Maksudnya aku nggak price policy, itu memang ada pasarannya. Cuma aku kebetulan waktu itu ada orang bosen jual BU, aku beli gitu loh. Karena kamu dapatnya kebetulan pas murah. Pas murah. Tapi kalau sebenarnya harga pasaran nggak segitu. Ada harga pasaran, ada pasarannya Om. Itu dari kamu kebetulan. Kebetulan. Dapat harga di bawah pasar. Kayak Dan- gimana sih kura-kura? Ini sebenarnya kura-kura apa sih? Peliharaan ya memangnya. Ini namanya tortoise Om. Dia nggak hidup di air. Cocok gudi. Nggak bau Om. Jar. Asli Om. Nah, ini itu sulcata. Ini hasil ternakanku Om.
Oh. Dan jarang di Indonesia yang bisa ternak ini. Oh, dia nggak bisa kena air. Nggak bisa kena air, ini panas. Ini dari Afrika, ini kebanyakan lokalitinya di Sudan. Kemudian ini Pardalis giant lokalinya di Somalia. Oh, Lucu Om, asli Om. Kayak gitu. Ih, Kemudian ini dari Kenya. loh, ini bedainnya gimana? Kan semua teksturnya Mirip-mirip, polanya sama semua. mirip-mirip. Cuma ya kalau kita biasa sih Coba contoh yang gampang dari sih. Afrika tadi, Afrika ini yang agak gede aja. anak gede ini. Gitu. Coba kasih lihat ke Ini. kamera. Oh, Ini lucu nih. Ini namanya Pardalis giant Somalia. Itu dari Dari Somalia. Somalia ya. Ya. Oke. Dia bisa gede, makanya bisa dibilang giant. Oke, terus Nih, coba jadi lagi. ini dari baby Om. Aku beli ini dari 5-6 sentian. Kecil banget loh Ya. segini. Dulu belinya Berapa 12. 12 12. Sekarang ini tak jual 25. Wah, ini loh dari barista merambah ke bisnis reptil. Kalau orang nggak tahu makanya keuntungan aku diem berlipat-lipat. aja. Karena percuma Om kalau kita jelasin karena orang nggak excited. Iya. Malah orangnya risih. Nah, terus yang ini. Nih, ini dari India. Oh, dari India. Ini namanya Indian Star. Ini paling Ini kayak gini lucu. ya, dia bisa tempurungnya, coraknya beda-beda. Ini digrafir apa gimana? Bang dari alamnya Om. Cuma ini satu jenis ini, yang ini ada Ini dua. kok sama gitu? Sama ini. Nih, ini dari India. Bentar, gini Dor. Kamu bedain yang dari India, dari Somalia, itu dari apanya yang lihatnya? Ada basic coraknya aja Om. Kalau ini kan udah jelas beda sih. Ini dari Sudan, ini dari Somalia. Udah beda kan? Cara garis besar. Oh. Tuh. Kalau ini Jadi nggak mungkin kura-kura yang di Somalia memiliki corak seperti nggak itu. mungkin, nggak mungkin Om. Oh, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena genetiknya dia ya. Heeh. Apa tadi namanya? Tortoise. Tortoise kalau di darat. Kalau di air namanya turtle Om. Turtle. Turtle. Yang kura-kura ninja. Betul. Ninja turtle itu ya. Betul. Ini nggak bisa jadi ninja ya. Nggak bisa. Karena dia nggak hidup di air. Itu. Kalau turtle bisa jadi ninja. Bukan pizza juga Om makanannya Om. Oke. Saya makan pizza, bos sih. Jadi ini sama. Coba kamu angkat yang Ini gede sama. Ini sama nih. Ini sama. Ini sama. Lucu loh. Asli Om. Lucu Om. Loh. Lucu. Tuk. Ngilangin stres Om kalau aku sih. Iya lucu sih tapi rada ngeri juga ya. Nggak akan gigit kalau Aku tortoise sih Om. juga mamiku itu juga suka kura-kura itu. Jadi dia piara tapi yang ada yang di air. Jadi dia dibikinin kolam gitu, ditaruh situ, terus dikasih makan sayur-sayuran kayak gitu. Cuman aku sih mau nyentuh di rumahku juga beli. Kalau itu gigit Om. Itu gigit. Gigit. Itu karena omnivora. Kalau itu namanya yang di kura-kura ninja itu tadi, itu Oh itu res. omnivora. Oh kalau ini dia nggak gigit. Nggak gigit, ini full herbivora. Oh jadi kalau kura-kura yang di rumah itu omnivora. Omnivora, apa aja dimakan. Untung aku nggak pernah. Wih, sobek kalau itu. masukin tangan. Oh memang gigit ya? Gigit itu. Kalau ini ngemut. Omil. Iya kan nggak gigit kan, nggak gigit kan. Gawat ini, pasti curiga ini. Oh, Iya. Oke, tapi akhirnya setelah kamu bisnis ini, jadi sekarang jauh lebih lumayan dong. Lumayan, karena Daripada jualan kopi. enggak sih Om. Aku kopi masih jalan sih Om, masih jalan. Oh ya, akhirnya kamu setelah kamu beralih nih, setelah pandemi kan kamu jadi mainan ini ya. Otomatis ya sekarang perputarannya lebih sehat dong. Amin. Lebih sehat. Nah, Alhamdulillah. tapi roastery itu kamu masih jalan. Masih Om. Munduran dikit dong, biar nggak terlalu deket-deket. Kamu Nah, kan itu, dulu Om. terkenal sebagai Dimas Sherly. Ya. Nggak perlu dibuat cukup yang tahu-tahu aja. Ya, Om. Aduh. Ya itu Om. Jadi banyak teman-teman yang ngira itu aku pensiun roasting Om. Kopi. Roasting. Roasting loh. Iya. Padahal aku waktu tenaga itu habis di roasting. Oh ya? Serius Om. Ini udah bisa diurusin sendiri lah, bisa. Ya, jalan. karena ini kan ngurusnya cuma pagi, kasih makan, masukin, selesai. Oh, oke. Sekali makan doang. Paling ngurus 1 jam sih. Tapi roasting itu lebih ngabisin tenaga dan waktu. Iya Om. Orderanmu banyak banget berarti ini. Lumayan lah Om. Oke, sekarang Paling. brand kamu yang kamu jual sekarang apa? Mereknya? Mereknya Sura Om, Sura Coffee Roastery. Sura Coffee. Iya. Dari kata suka kura-kura. Nama anakku Om. Oh, no. Itu nama anakku. Mikir karena kamu suka kura-kura jadi Sura. Itu ya suka duka itu Om. Itu anakmu yang keberapa? Satu. Baru satu. Baru memang? satu. Oh. Jadi dulu nekat
dapat duit hasil dari setup, Nekat punya anak maksudnya. bukan Oh, roastery Om. oke. Dari setup waktu itu ada di Malang, kemudian aku custom Om di Jember. Oh, custom mesin di Custom. Jember. Heeh. Oke. Terus habis itu kayak setengah ditipu Om. Jadi ke sana ke Jember, nungguin dia nggarap gak mari-mari Om. Wih, itu salahmu dewe Om Iwan kan juga ada roastery, kenapa kamu nggak banyak nanya ke dia? Itu mungkin salahnya di situ ya. Sok Om. pinter sih. Gak maksudnya pengen hemat sih Om Iya, sebenarnya iya, sih. iya. Pengen hemat dan Tapi murah. ternyata Boncos, boncos. saya. Biasa Itu, itu Bang. belajar. Belajar ya. Heeh. Nah itu Memang kita bego dulu ya kan, terus baru nanti Tadi- kita tahu salahnya di mana. setelah berbulan-bulan drama dikirim, hopper gak ada. Terus habis itu pipa kuningan yang buat gas itu peok semua, patah. Ya wis lah. Akhirnya dengan keterbatasan itu ya wis pakai mesin sekilo dan Ya itu barang dikirim ajur semua kayak gitu. iya wis belajar ya Om itu wis. Waduh, berapa duit habisnya? Waktu itu sih 13 juta ya Om. Oh, tetapi dengan dapat barang yang rusak. Rusak ya itu belajar. Jadi ya selama setahun sih ya Pakai itu kita memang untuk roster 13 juta memang murah. nyerah. Lah tapi kalau barangnya nggak bisa dipakai buat Nah, apa? itu. Ya. Makanya kalau maksud saya kan di sini buat pembelajaran juga buat teman-teman sih. Maksudnya ya kalau kita ngirit tambah ngorot. Gitu tambah ngorok. Banyak, waduh, sedih banget itu naik bis, dipanjer. Aduh, Tapi akhirnya udah dibenerin, dibenerin diservis. ya dipakai dan garap ya namanya custom kan ya harus rajin-rajin maintain bersihin sih susahnya sih itu sih. Jadi ya garap 15 kilo tuh wajahku wis koyo areng kan. Kok iso? Ya karena pewarna terus gak kekontrol semua sih. Pokoknya iso goreng waktu itu. Pokoknya yang penting jalan dulu lah Jalan ya. dulu, Yang wis. penting kopi ini bisa mateng dulu ya. Betul. Terus itu sampai berapa lama itu? Ya hampir 8 bulan kayak 8 bulan. 8 itu. bulan. Terus habis itu aku beli mesin temenku second tapi kayak baru Jadi pakai William 3 kilo waktu itu. Oh, William Edison ya. William Edison itu. Jadi tak Akhirnya beli udah lebih bersahabat mesinnya. bersahabat dan itu penyicil Oh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nyicil ke temen itu mau tak cicil 2 tahun pandemi. Berhenti lagi cicilan. Ya, nah dari hewan tuh lebih gila aku pandemi Jadi hampir setiap hari ya mungkin seminggu mungkin 4 kali lah rasionya. Itu setiap hari ngirim aku. Oh iya. Karena orang nganggur di rumah waktu itu. Iya. Terus jadi ke hobi semua ya. Dia takut loh kepalanya langsung mendelep. Ini dari Amerika Latin ini. Oh. Jadi ini forest, ini semua desert atau gurun. Nah itu jadi orang-orang pandemi lagi susah. Makanya aku bingung. Kamu nggak ngerasain deh. Gak ngerasain asli Pandemi susah kok, aku kok enggak. Makanya pandemi setelah berapa bulan langsung aku lunasin itu mesin itu. Langsung aku temuin terima kasih udah dibantu tak lunasin nih semua. Oke, berarti ini rezekimu Rezekiku. di reptil ini. Makanya Makanya karena kamu saking sayangnya, ini jadi dia ini bisa menghasilkan. katanya sih itu Cuma Kalau kamu mungkin berpikiran ini it's just a business, mungkin ya belum tentu juga ya. Karena kamu juga sayang sama mereka ini. nggak Ya. bisa dibisnisin. Aku pernah tahun kemarin tuh kayak murka gitu, kayak Coba pengen trading gitu ya. kayak iso. Boncos 80 juta aku tahun Kok kemarin. bisa boncos itu gimana? Salahnya apa yang membedakan ketika kamu pandemi kamu berhasil jualan ini dapat untung dibandingkan dengan setelah pandemi itu? Beda itu sih perputaran juga gak cepat satu. Kalau sekarang yang kedua spekulasinya terlalu berani sih. Kemarin aku udah punya indukan banyak. Nambah lagi 3 indukan. Nambah lagi bidang lain ular. Untung kamu nggak bawa ular ya, bisa melayu aku. Ular, biawak, aku punya semua. Sekarang paling baru kucing aku, ternak. Oh kucing. British Shorthair. Berarti rumahmu udah kayak kebun binatang ya? Asli makanya Billy ke rumah gak apa-apa yang penting. Aku nggak berani. Untung kita nggak podcast di rumah daripada kita podcast kata bisa geremet enak ulo. Enggak sih. Lah itu jadi nggak bisa dibuat bisnis sih, harus dibuat nyantai sih. Ya benar kata itu kalau kita ngasih sesuatu ke hewan atau makhluk hidup pasti
dapat balet walaupun kita nggak perlu mengharapkan sih sebenarnya. Kalau di teman-temanku yang main ini kebanyakan Chinese Jadi aku ya harus menyesuaikan juga, itu harus setengah-setengah pede sih. Jadi kalau mau dekat sama mereka ya harus beli dulu barangnya. Benar. Tapi Asli, memang Om. gitu. Dan PD-nya harus setengah mati, Om. Iya, sama lah. Kayak Kalau dibilang sultan. kita kalau mama di kopi pun juga gitu ya. Mama kita mau pengen dekat sama orang kopi yang senior atau apa. Ya kita beli dulu dong barangnya dia. Betul. Beli dulu produknya dia. Kita baru bisa masuk, bisa ngobrol. Nah, itu. Oh ya, kamu sudah melakukan cara yang Iya. tepat ya kan. Dan kadang ya importer dan supplier gede-gede yang megang ya Chinese sih, Om. Ya mau nggak mau itu. Ya kamu harus deket-deketin gitu ya. Dan bagi mereka aku tanya, kenapa kok suka kura-kura? Bagi mereka ini binatang di Chinese, hewan di Chinese, mitologi yang real. Lainnya kan ada naga, ada yang rusa, ada sayapnya, ada apa lagi itu? Ya pokoknya banyak lah. Ya. Banyak ya. Yang nyata adalah kura-kura mitologi sampai sekarang. Makanya bagi mereka itu bikin hoki sebenarnya. Oh, kura-kura ini bawa hoki ya. Bawa hoki. Iya. Gitu. Jadi kalau di hewan sih, kalau di kura-kura sih aku ngebiarin jackpot sih sebenarnya. Jadi memang nggak bisa kayak murni dibisnisin, nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya kita baikin mereka. Betul. Ya kan, terus nanti ya alam akan membayarnya. Betul gitu. Cuma kita ya nggak usah ngarepin lah gitu. Tapi sekarang akhirnya roastery masih tetap jalan. Masih Om. Dan itu loh Om. Baik lagi orang-orang tuh bilang ngiranya itu aku wis berhenti padahal ya wis boyokan. 3 kilo soalnya. Kemarin waktu itu kamu juga ngasih aku kopi 2 pack ya. Itu aku juga 3 Om. 3 ya. 3. Itu oke loh. Roastingannya oke loh. Nggak kalah loh sama roastingannya ini kopi sebenarnya. Terus kemudian hasil roastinganmu, bisnis roasterymu seberapa jauh kamu menggeser popularitasnya ini kopi di Malang? Enggak Om. Aku maksudnya enggak kayak gitu. Soalnya ya aku mikirnya ya kalau aku digituin ya. Loh, tapi kan selama kamu dulu ikut ini kopi kan kamu tahu nih klien-kliennya ini kopi yang mana. Enggak ada hubungannya sekarang. Terus kamu kan, wah ini tak masukin mancing. Enggak. Serius. Tanyain ke Om Iwan. Tanya Om Iwan. Om, klienmu berapa banyak yang tikung sama Dor? Enggak ada. Jadi aku kalau udah temen gitu Om ya, ada yang masukin. Kalau aku sih biaya jualan ya. Memang namanya bisnis kan harus tetap jualan sih. Ya. Tapi selama bukan owner sendiri yang minta, dan aku pasti konfirmasi. Contoh aku ke temanku ada namanya Bogeng, ada pihak manajemen yang minta ke aku. Kan ngelbano kini ya? Ya apa ya, aku pasti bilang gitu dulu. Oh, kamu konfirmasi ke temanmu yang roaster sebelumnya. Karena ya kalau di dunia kopi ya, mau tapi kalau nggak kenal? Ya nggak kenal sih, ajar-ajar sih. Ya lebih ke adab sih. Lebih ke adab sih. Oh, kopinya kami dari mana? Dari si A. Sopo iki? Oh, itu kurang gitu. Oh, enggak pernah sih. Udah enggak zamannya sih, Om. Udah enggak zamannya. Orang-orang udah pada pintar sekarang. Cobain aja lah ya. Tambah kita yang kepleset sendiri sih kalau kayak gitu sih. Ya kita tinggal kasih sampel, cobain dulu aja gitu ya. Aduh. Enggak pernah sih, Om. Maksudnya sekarang udah susah sih, Om. Udah susah udah. Enggak zamannya sih. Orang ke filter sendiri sama brand beberapa orang. Jadi kamu trikmu gimana? Kalau mama ada coffee shop satu yang dia pakai coffee blend dari roastery yang kamu nggak kenal, terus supaya bisa masuk gitu, trikmu gimana? Selain kan kasih sampel pasti, terus setelah itu apa? Ya aku biasanya sih itu nyoba ngelibrasiin cocok nggak dengan setting. Aku bantu sih sebenarnya. Lebih ke after sales-nya sih. Jadi kasih demo juga. Harusnya gini. Akhirnya mereka tertarik sih. Mesti nungguin ketemu ownernya dulu dong pasti. Kalau cuma baristanya doang, emang mereka bisa ngambil keputusan. Ada yang memang beberapa itu dipasrahkan ada Om. Jadi males ngurus. Oh, jadi banyak yang dipasrahin baristanya, ya kamu tinggal demo ke baristanya itu. Betul. Itu sih. Cuma ya ada beberapa barista yang itu sih Om, aku ngeliatnya sekarang itu ada barista nyari ceperan nakal, dijelek-jelekin. Iya, kayak gitu kan kayaknya kan sekarang udah mulai musim. Dulu jarang sih, sekarang banyak. Kalau ya udah, kalau ini tak pakai
aku dapat berapa. Nah, kayak gitu ada nggak yang kayak gitu? Ada. Iya kan, ada. Ada. Kan? Dan itu ya akhirnya ya mesti dealing sama Eh, decision maker-nya di situ yang dong. penting ada persetujuan, maksudnya yang megang quality control di sini siapa? Kalau dia memang cocok ya why not sih? Kan bisnis sih. Iya, iya, iya. Kalau nggak cocok kali kong gitu, wah panjang nanti Iya, Om. iya, iya, Kok iya, kamu sengkongkolan sama barista aku ya gini ya, Iya, ternyata iya, nggak iya. enak. Itu panjang akhirnya. Mm-mm. Maksudnya aku sekarang wis berusaha apa ya, menghindari konflik sih Om. Itu Pak Raja aku. Pak Raja memang Pasti lebih panutan kita tenang sih Om. semua. Iya, iya. Lebih tenang, aku jualan juga tambah banyak loh Om. Aku jangan nggak pernah apa ya, nggak pernah tengil, nggak pernah apa, tambah banyak Om. Aku bingung. Jadi nggak takut Kamu kegeser. sekarang sebulan rata-rata ya average berapa? Berapa kilo? Sekarang Om. Hmm. Sekarang 250 sampai 350. Ah, Blend ya Om. iya, iya. Itu blendnya aja. Blend aja. SO sih buat branding sih aku sebenarnya Om. Oh iya loh, 300 kilo itu cuman blend. Blend Om. Wah, ya banyak dong. Banyak Om. Wah, gila. Aku nanti kalau mama roasteriku udah jalan, tak minta ya klienmu. Tuh Om. Bagi ke aku ya, kan aku nggak mau repot orangnya. Ya seren. Aku minta klien. Jangan Om. Ya random aja sih Om sebenarnya. Jadi aku nggak pernah memaksa. Oh, single origin itu malah cuman buat bonus doang. Iya. Ya karena memang ya beberapa orang yang ada yang tahu aku seneng ngulik kopi, kadang nyoba produkku gitu loh Om. Kadang aku ya bakar duit. Iya, iya, ya pasti lah. Kita Iya. sampling ngasih orang itu pasti lah ya kalau roastery ya. Om bilang tadi nggak pakai kreator atau apa? Yang editor gitu. Aku dari dulu tuh wis bakar duit banyak Om. Iya, iya, iya. Nge-branding awal, pakai yang profesional, branding kan makanya lucu-lucu itu. Ya tapi ya I'm happy lah ya, kamu sekarang juga jauh lebih baik daripada awal-awal kita ketemu dulu ya kan. Tengil lah Om ya, Ya. dulu. Wes ra duit kemelinti. Sulit. Tapi kemarin kamu juga akhirnya juga ikut jadi Nah, juri. itu. Nah, itu. Jadi judge. Akhirnya kenapa kamu mau akhirnya step up lagi, mau eksis lagi Aku jadi sebenarnya juri, latte art lagi. kemarin itu ada sedikit di posisi itu sih, agak minder sih Om. Karena udah lama nggak update tuh Om. Benar. Link udah hilang semua. Betul. Dan nggak ada yang ngajak lagi. Hmm. Jadi aku pun sampai sekarang banyak sih, masih banyak teman-teman yang ngundang gini, terus kemudian ulang tahun ngundang, cuma aku sendiri, pede-pede aja, santai, nothing tulus sih loh. Iya. Nah, kalau yang di event-event nasional itu jujur aku nggak pede sih Om di situ. Cuma Tapi kapan lagi kalau nggak kamu segera mulai? nah itu. Ya kan? Kayaknya aku kemarin juga sempat ngomong sama Gandhi kan. Aku juarang sama Gandhi ngobrol, kok juarang ngomong sini. Guyon kok. Cuma beberapa kali sharing, apa itu kudu update ya kan. Aku wis ketinggalan ilmu jauh gitu loh. Dan kadang pun aku ya benar kata Om Willy, anak baru pun aku ya belajar ke mereka gitu loh. Iya, betul. Dan nggak peduli wes. Iya. Kalau anak-anak sekarang kadang gengsi loh. Belajar sama yang lebih muda. Iya, gengsi asli Om. Ya, tapi ya ngapain wong kita memang ketinggalan, Iya, kita memang butuh update. Kita nggak bisa, wah aku senior, aku nggak mau belajar sama yang baru, ya nggak bisa dong. Yang baru ini pasti lebih update daripada kita gitu. Ya itu karena memang apa ya, minder, terus nggak ada yang ngajak, lah kebetulan ketemu sama Ambon. Ayo. Dijak Ambon. art itu. Waduh bro, sih yo, aku tenaga, aku pikiranku ini, wong kontenku YouTube aja mandek kan aku. Oh, YouTube berhenti? Berhenti Om, berhenti karena nggak ada waktu Om. Iya. Tapi sampai sekarang ya aku masih punya satu editor dan yang garap gitu. itu sampai sekarang. Oh, kamu nggak ngerjain sendiri? Nggak. Oh, nggak bisa. Makanya itu kayaknya belajar sendiri buat menghemat kata Om Will ini. Kamu tau, aku dari dulu juga nggak pernah bisa ngedit video. Aku nginvest loh Om itu, kamera, HP buat dia, memori. Aku nggak ya belajar sendiri, Dor. Nanya-nanya teman yang bisa. Ini kalau mau ngedit enaknya softwarenya pakai apa? Oh, pakai ini, dikasih tahu, banyak yang kasih tahu. Akhirnya ya diutak-atik sendiri karena kita juga nggak bisa, nggak ada budget itu buat nyewa editor, nggak ada. Mahal sekarang Om, asli Om. Cuma karena memang aku membantu dia dan bantu job-job dia, akhirnya ya. Ya, tapi kalau ada yang bisa kerja sama ya nggak apa-apa gitu. Cuma gak mentolo kadang Om. Kemurahan tuh gak mentolo Om kadang.
Nah, balik lagi ke penjurian itu Oh sebabnya ya, kemarin kamu ini ya, di latte art ini, kamu pasrah ya. pasrah. Asli sepatu. Dimaki-maki. Maki-maki, nggak pernah update. Asli. Tapi setelah di Malang tuh belajar, Iya kan? Belajar dan cari poin-poin secara shortcut sih sebenarnya. Jadi poin-poin kayak makanya kadang kalau Om Willy tanya itu aku kayak mentalku kayak langsung intimidasi gitu. Aku itu padahal cuma nanya biasa. Langsung blank loh. Kenapa? Padahal tak pelajari, tak ngasih siapin skor loh. gini kan tinggal dijawab. Ya contoh-contoh nih Om ya, yang aku pelajari kemarin itu identikal nih Om ya. Contoh, kan aku udah diajari Ambon juga. Contoh kalau seandainya satu mirip, 2,5, patokannya itu kan. Iya. Satu enggak, ya 2,5 berarti nyatakan 0. Ya, satu identik, satu enggak, yaitu 2,5. Kalau satunya similar berarti similar lu, berarti naik setengah poin. Ya, Kalau medium naik 1, gitulah. Itu dengan syarat satunya udah identik. Betul. Nah, terus yang baru aku sadar adalah 6 poin itu Om, yang patokan acceptable average. Oh iya dong, itu kan harus apa? Iya, makanya aku baru sadar kemarin Om, waktu mau berangkat ke Surabaya. Jadi kalau seandainya gini dikira-kira very good nggak? Lah itu loh maksudnya biar nggak terlalu jauh gitu loh. Ya itu juga waktu ngejuri di Malang kan kamu hari Hancur pertama kan juga slotnya juga nggak banyak kan, slotnya nggak banyak. Terus kita juga lihat progresnya, oke tambah lagi slotnya. Terus ketika udah di Surabaya, performnya udah makin meningkat gitu loh. Walaupun dihajar sehari ngejuri segitu banyak ya. Seneng tapi Om, asli Om, aku nggak pernah eventan seneng, asli happy sih. Karena aku jarang malahan ya manual drawing. Paling nggak kan kalau di nasional gini kan head judge kan juga akan ngecek komen kamu kan. Oh iya betul. Dan kemudian kan kamu akan dikasih tahu kamu nggak boleh komen yang kayak gini, komenmu ini kurang. Jadi kan bisa update lagi, kamu belajar lagi. Oh iya ini kurang. Oh iya ini berarti next ketika kamu ngejuri kamu nggak ngelakuin itu. Oke. Nah, tapi aku salut lah, kamu udah mulai update lagi, involve lagi, dan mudah-mudahan nggak kapok, nggak cuma hanya sampai di sini, tapi next tahun-tahun berikutnya kalau ada kompetisi lagi ya, event-event lagi kamu tetap involve. Siap. Gitu. Kamu udah saatnya lah balik lagi ke kopi, ya kan? Balik lagi ke komunitas. Mungkin kamu nggak pernah putus di kopi, masih tetap jualan, tapi di kopi unity ini kan kamu sempat hilang-hilangan. Gitu. Udah nyemplung sih Jadi kemarin izin istri, jadi kalau orang awam kan nggak tahu Kalau istri kan kaget kan. Aku bayar ini ya, SCAI ya, member company ya, berapa? 1.750 kalau nggak salah. Terus workshop segini. Kok malah bayar? Om bilang ya. Iya benar. Biasanya kan juri dibayar. Sudahlah, percaya aku, akhirnya ya nurut. Mesti aku udah spending spare juga sih. Kebetulan kemarin juga ada beberapa rezeki harapan setup. Oh masih terima setup? Ya, bukan konsultan tuh Bedanya apa? Gimana coba? Setup sama konsultan bedanya? Setup ya apa yang dia mau sih sebenarnya. Kalau konsultan kan ngurus sama sistemnya, manajemen, kan harus paham secara ilmu ekonomi juga Betul. Kalau set kan simple sih gitu. Jadi ya bukan kita ngelepas tanggung jawab, memang nggak bisa. Cuma aku tawarkan kalau mau sama sistem ya aku pasti gandeng orang yang lebih paham. Ya, betul. Iya. Jangan memaksakan hal yang kamu kuasai. Itu pasti ngawur Tapi banyak yang begitu, ya kan. Udah jadi barista, baru jadi barista 2 bulan, 3 bulan jadi konsultan. Kan banyak. Banyak nggak sih? Banyak banyak. Dan lebih mahal dari saya. Kadang mereka cara menjual dirinya lebih jago. Iya, lebih jago. Ya cuman ya hasilnya balik lagi ya biar orang lain yang menilai nanti. Ya kita nggak bisa menghalang-halangi orang mau cari rezeki gimana ya. Mereka mungkin 2 bulan 3 bulan jadi barista tapi udah pede. Udah pede ya kita juga nggak bisa ngelarang juga. Nggak itu sih, nggak dipikir jangka panjangnya, kapok, nama jelek, tapi selesai. Akhirnya kan itu mereka nggak memikirkan ketika hasilnya kurang bagus, bingung, ditinggal kabur akhirnya ya kan. Project belum selesai, melayu ya. Akhirnya namanya jadi jelek. Ya itu mereka nggak pikirkan karena terlalu ego. Tapi ya, gue happy ya. Wah, pakai gua. Aku happy udah lihat kamu sekarang jauh lebih baik. So, kita tunggu lagi next-nya apa. Oke, siap. Oke, nanti next time mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Siap, makasih Om Willy udah diundang. Kamu ada ini nggak mungkin yang mau disampaikan kepada para barista muda?
saat ini? Promo dulu boleh nggak, Om? Oh, boleh, boleh, silakan, silakan. Teman-teman, aku punya YouTube nih. Jadi di subscribe. Nanti kita gantian, Pak ya. Oh, nanti tak masukin di deskripsinya. Oh tak gitu, masukin. siap Nah, deh. Oke, mau gantian apa? gantian nih. Yang aku yang Oh, YouTube collab collab. dari channelmu. Boleh, Boleh, Pak? boleh, Boleh boleh, ya? boleh. Mau bahas reptil. Enggak, Om. Aku juga bingung. Jadi mulai dari mana kagok belum cara ngomong. Iya, itu pikiran sendiri. Aku pokoknya udah bersedia, kamu terserah kamu mau bikin apa. Oke, aku ikut. Oke. Cuman jangan yang berhubungan sama ular ya, jangan. Enggak, jangan. Wah. Oke. Jadi pesan buat teman-teman ya Oke, silakan. di industri kopi ya. Yang baru-baru terutama. Oke. Yang baru-baru sih jadi kalau dari pengalaman pribadi semakin ke sini aku sadar kalau adab itu di atas ilmu sih. Oh, oke. Lanjutkan. Jadi dulu memang tengil sih aku, cuma lama-kelamaan sadar ada sebab akibat dan itu pasti akan terjadi. Karena suatu saat kan pasti butuh orang walaupun nggak sekarang gitu. Butuh orang lain. Iya, butuh orang lain. Jadi ya main aman-aman aja lah, yang damai-damai aja sih. Kecuali kalau udah nge-setupnya manajemen konflik ya, nggak tahu ya. Ada kan banyak tuh. Ada. Itu aja sih, maksudnya ya ilmu adab di atas ilmu lah, itu aja sih. Attitude harus di depan. Di depan. Ini bukan ngomong bullshit sih. Iya. Maksudnya orang bullshit gini. Cuma ya yang Kita aku udah rasain ngalamin kayak gitu. Betul. Setuju. Gila, udah makin sukses, makin tajir, makin bijaksana. Amin. Mudah-mudahan akhirnya setelah ini akan tetap eksis terus di kopi. Thank you, Siap, Dor. Omil. Terima Thank kasih, you, Omil. sukses buat kura-kuranya. Semangat, Omil. Bye-bye. Oke, thank you teman-teman udah menonton episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong.